Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita Ya, ketemu Bu. lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah kabarnya. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah baik. Supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dengan baik. Ya, saya akan sebelumnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya. Ini saya akan pimpin. Lagu wajib nasionalnya adalah Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, Bu. Siap ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Satu Nusa, Satu satu bangsa, kita Nusa bangsa Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 globalisasi. Tema 1 globalisasi di sekitarku. Sebelumnya saya akan menanyakan bagaimana hari ini absennya, ada yang hadir? Ada yang hadir semua Ibu Guru. Hadir semua, Bu. Jangan lupa ya, pada saat sekarang ini kita ada pandemi COVID-19, jangan lupa 5M. 5M itu apa? Pakai masker, Pakai masker, menjaga jarak, kerumunan Bu, menghindari mengurangi Bu Guru. Oke, terima kasih anak-anak, jawabannya semua bagus. Jangan lupa ya protokol kesehatannya. Ya, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menunjukkan pentingnya menghargai aras keberagaman ekonomi dengan benar. 2, dengan mengamati teks eksplanasi, siswa mampu merumuskan pentingnya menghargai aras keberagaman ekonomi dengan mengampanyekan, siswa mampu menyimpulkan pentingnya menghargai aras keberagaman ekonomi dengan benar. 4, melalui diskusi, siswa mampu mengembangkan informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. 5, dengan menyajikan informasi dari teks eksplanasi, siswa mampu merumuskan kembali informasi penting dari teks eksplanasi dengan sekarang kita mulai pelajaran kita ya. Siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin, pembelajaran 5? Tentang apa? Ayo. Ada yang ingat? Tentang hak dan kewajiban Bu Guru. Lupa, Bu. Hak dan kewajiban. Yang benar berarti pembelajaran kemarin tidak mengulang, mengulanginya kemarin. Iya, Bu, atau tidak tadi belajar, malam Bu. tidak belajar. Iya, Bu. Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Iya. Hanya nonton, main HP ya. Oke. Bu, Bu Guru ingatkan saja yang kemarin itu tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan dalam dalam lingkup ASEAN. Langsung aja ya. Sebelumnya kita
pembelajaran berikutnya. Saya tanya dulu, Bu Guru tanya dulu, apa itu globalisasi? Globalisasi. Ada yang bisa jawab? Menurut kata-kata kalian sendiri, apa itu globalisasi? Mendunia ya, boleh. Bagus. Apa lagi? Nah. Kalau tidak ada yang bisa jawab, Ibu Guru akan menjawabnya. Globalisasi itu adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, kebudayaan, perkembangan teknologi, transportasi, dan sebagainya. Ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang mengapa mati di era globalisasi sekarang ini. Dan tentunya kita sering menyaksikan kegiatan-kegiatan olahraga di televisi, kegiatan lainnya seperti hiburan, ya. Di rumah tiba-tiba mati. Terkadang listrik, ya, orang yang biasa dikenal dengan terjadi seperti itu. Nah, sekarang kenapa bisa simak oleh gambar yang ada di sini? Mengapa mati lampu? Nah, di gambar hari ini, Ibu Guru, di gambar ini gambar apa saja yang ada? Ada petir, Bu. Ayo, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Ada pohon. Pohon. Ada Pohon, Bu. Ada penggalian. Ada gedung besar, Bu. Ada binatang. Ada pekerjaan juga. Yang kuning. Ada Pembangkit listrik. ada jaring. Ada Petir, Bu. Ada gandum, ada Transportasi. jaring. Ada binatang. Ya, Pohon yang tumbang. bagus. Ya. Semua jawabannya betul. Dari gambar ini, kalian bisa lihat bahwa inilah penyebab mengapa mati lampu. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan menampilkan sebuah contoh teks eksplanasi. Siapa yang bisa membacakannya? Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Diperbesar, Ibu. Saya, Bu. Diperbesar, Saya Bu. bisa, Bu. Kecil sekali. Sabar, Nak. Saya, Bu, mau. Saya, Bu, mau membaca, Bu. Saya, Bu, ya. Saya, Bu. Ibu Sri, coba. Ya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Udah, Bu. Ya, siapa lagi yang bisa sambung? Ada? Listrik Saya tidak lihat sampai di mana, Bu. menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang Berikut. Sudah bisa lihat? tidak siap. Iya, Bu. Oke, Bu. Siapa lagi yang bisa lanjutkan bacaannya? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ibu Fitriani. Perusahaan listrik negara sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan. Sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam.
faktor dari luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Nah, kita sebagai warga masyarakat, pengguna listrik, tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati Lampu. Sekarang kita akan bersama-sama ada diskusi, ya. Masih apa yang ingat apa yang tadi yang menyebabkan temannya faktor mati lampu? Petir. Pohon petir, Bu. Petir, Bu. Apalagi? Pohon tumbang, apalagi? Penggalian, Bu. Penggalian. Bu Guru. Angin Ya, Ada hewan penggalian. yang nyangkut di kabel. ada angin kencang, Kalau hewannya nyangkut Bu Guru. Ada. Apa, Bu? Kesetrum, Hangus, Bu, hangus. ya. Apalagi? Kenapa? Hewannya hangus, Bu, kalau tersangkut di kabel. Ya. Nah, itulah tadi beberapa faktor yang menyebabkan mati lampu. Ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam, gangguan jaringannya, ya. Kalau dari faktor dari luar itu ya tadi itu adanya petir. Apa lagi, Bang? Adanya penggalian di sekitar. Ya, PLN. Nah, sekarang anak-anak saya akan bagi kelompok untuk mendiskusikan mati lampu. Kelompok ya. 1 3 orang, Fitri. Ada Mawalidah. Kelompok Istri. Kelompok 2 Rahmawati, Febri. Kelompok 4 Fahri. Apa lagi ya? Ada Budian, Burnawati. Sekarang anak-anak mulai mengerjakan kelompok. Silakan berdiskusi tentang mengapa mati lampu. Yang pertama itu apa topik atau gagasan utama dari bacaan tentang mati lampu. 2, apa penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga. 3, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu. Silakan diskusikan kepada teman-temannya. Bagaimana anak-anak? Bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa dari kelompok mana yang mau silakan di depan? Ayo, yang mewakili kelompoknya siapa? Gagasan utamanya, Bu, mati lampu. Ya, maksudnya kelompok berapa? Penyebab Berapa mati ini? lampu, Bu. Kelompok 1. Kelompok 1, Bu. Gagasan Ya. utama. Ya, mati lampu. Gagasan kedua apa?
penyebab terputusnya aliran listrik? Tri. Adanya petir, Bu. Pohon Petir. yang tumbang. Adanya penggalian. Adanya penggalian, Bu. Yang ketiga, terus bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Memotong Bagaimana pohon yang mencegah sudah tua, terjadinya Bu. mati lampu? Memotong pepohonan yang sudah tua, Bu. Ya, bagus. Kelompok lain, siapa yang bisa? Bu Nur, sedikit Bu Nur. Saya ingatkan Bu ya, 7 menit lagi. Ya, Bu. Itulah tadi dari kelompok 1. Ya, jawaban dari kelompok 1 sudah benar. Topiknya sudah benar, penyebabnya sudah benar dengan cara mencegahnya. Nah, berikut. Di era globalisasi ini, tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri, meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, harus tetap percaya diri. Nah, ini ada teks tentang drama ini. Siapa yang bisa baca? Benar, Bu Guru. Ini adalah teks Saya, tentang Bu. drama. Siapa yang bisa baca? Bu siapa? Nak Saya, siapa? Rahmatia, Bu. Saya, Bu. Sri, Bu. Rahmatia, ya coba Rahmatia. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Denny datang mendekatinya. Denny, Lani, kuemu tampak enak. Sini aku mau ke kuemu. Lani, ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Sini bagi, pokoknya kamu harus berikan kuemu. Lihat tuh baju seragammu. Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang harus hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolah yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Sudah, Bu. Rahma dari drama, ya. Siapa yang bisa menjawab bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Karakternya Lani dan Benny. Ayo. Ibu, saya ingatkan lagi ya Bu, 4 Ya, menit ya. lagi. Jadi Kemudian mungkin bisa bagaimana sikap masuk ke Benny? petunjuk LKPD. Ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak, Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya, ya. Silakan anak-anak mengerjakannya. Sudah, Bu. Ya, oke. Nanti sebentar Ibu Guru periksa ya. Bu. Iya Bu. Kegiatan kita pembelajaran. Nah, dari hari ini siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran keseluruhan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Siapa? Ibu. Saya Bu. Siapa? Sri.
Sri, Bu. Ya, Ya, coba Bu, simpulkan. jadi hari ini pembelajaran kita mengenai mencari informasi mengapa lampu mati. Jadi lampu mati disebabkan oleh petir, tadi juga ada pohon tumbang dan penggalian, Bu. Ya, bagus. Ada lagi? Siapa tahu ada yang mau menambahkan? Ya, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, jadi di zaman sekarang ini globalisasi ini banyak perubahan yang terjadi, ya. Anak-anak harus pintar memilih pelajaran yang cocok untuk pembelajaran sehari-hari di rumah, ya. Ya, Bu. Sekarang, ya, pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya boleh, Bu. Siapa yang Nasri? Bu Siti. Ya, Bu. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita dan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Terima kasih anak-anak. Hari ini Ada, Bu. hari ini kita telah dengan baik, ya. Sampai jumpa lagi besok di tema anak-anak 5, ya. Jaga kesehatan, jangan lupa ya, jaga kesehatan, terapkan 5M. Ya. Itu saja dari Bu Guru, mudah-mudahan kita selalu sehat